Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru 2023. Happy New Year untuk kita semua. Semoga di tahun ini kita bisa memperbaiki portofolio kita dan portofolio kita bisa jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022 kemarin. Bapak Ibu, setelah liburan tahun baru, tentunya pikiran kita sudah lebih fresh, sudah lebih segar untuk kembali bertransaksi pada market. Nah, untuk mendapatkan profit konsisten di bisnis saham, Bapak Ibu ada beberapa poin yang harus kita penuhi supaya kita bisa bertransaksi dengan nyaman dan tentunya bisa mendapatkan profit konsisten dalam saham lokal. Di antaranya pertama, hati harus senang. Kedua, lingkungan harus tenang. Ketiga, pikiran kita juga harus tenang. Yang keempat, kondisi fisik dalam kondisi yang sehat. Jika Bapak Ibu dalam kondisi yang kurang sehat atau sakit, maka lebih baik Bapak Ibu istirahat dahulu tradingnya. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting adalah memiliki tools atau GPS atau petunjuk arah sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui tren market saat ini, uptrend atau downtrend. Dan dalam bertransaksi, lebih baik kita membeli di harga yang murah dan kita bisa jual di harga yang mahal. Nah, untuk mengetahui harga murah saat ini tentunya butuh GPS atau petunjuk arah Bapak Ibu. Di sini saya akan memperkenalkan indikator saham lokal Gaptek, di mana saham lokal Gaptek memiliki beberapa fasilitas. Di antaranya ada fasilitas panah naik dan panah turun, entry point dan exit point-nya, kemudian ada fasilitas area support resisten, ada area persimpangan atau area harga murah, dan kini indikator saham lokal Gaptek juga dilengkapi dengan skenario saham, sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang berpotensi uptrend dan menghindari saham-saham yang berpotensi downtrend dalam waktu 1 menit. Bagi Bapak Ibu yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal kami, dapat mengunjungi website www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham, atau Bapak Ibu boleh juga tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silakan join di free telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Bapak Ibu, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa video ini kami buat di akhir penutupan market sesi 1, sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan di dalam video sudah berbeda dengan harga closing hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama Composite, hari ini di akhir sesi 1, IHSG melemah 1,7%. Di level 6.695,71. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, IHSG trennya masih downtrend Bapak Ibu. Setelah sebelumnya mulai muncul tanda-tanda kode up di sini, IHSG perlahan-lahan sudah mulai menguat dan mendekati area persimpangan. Nah, seperti yang saya sudah jelaskan pada video sebelumnya, jika IHSG mampu menguat dan menembus di atas area 7.000, maka IHSG confirm uptrend dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan lebih tinggi lagi. Akan tetapi, jika IHSG masih tetap bertahan di bawah area 6.900, maka IHSG berpotensi koreksi turun Bapak Ibu. Dan dapat kita lihat ternyata kemarin tanggal 4 Januari 2023 IHSG muncul panah turun, di mana panah turun ini adalah salah satu indikator untuk exit point. Dan hari ini ternyata IHSG turun lebih dalam dan sudah mencapai di level 6.680. Nah, apabila IHSG masih tetap bertahan di bawah area 6.790, maka IHSG ada potensi untuk kembali koreksi menuju ke area 6.630 sampai dengan 6.500 Bapak Ibu. Nah, kita berdoa bersama semoga besok IHSG bisa kembali menguat dan bisa uptrend. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah clear, next kita ke Inco.
Inco atau Vel Indonesia Tbk hari ini di akhir sesi 1, Inco menguat 0,3% di harga Rp7.325 per lembarnya. Meskipun saat ini IHSG sedang koreksi turun, namun Inco masih strong uptrend Bapak Ibu. Dapat kita lihat Inco meskipun sebelumnya sempat mengalami sideways atau konsolidasi di area persimpangan atau harga murah, namun Inco masih belum mampu break area support bawah di bawah harga 7.025. Dan dapat kita lihat, indikator saham lokal Gaptek masih menukik ke atas, lalu kemarin muncul panah naik, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point, sehingga memberikan sinyal yang baik untuk Inco. Adapun area harga murah untuk Inco saat ini yaitu di 7.250 sampai dengan 7.125. Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk bertransaksi pada Inco bisa pesan beli di area murah tersebut. Jika Inco tetap mampu bertahan di atas harga 7.250, maka Inco berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke target terdekat selanjutnya yaitu di 7.525 sampai dengan 7.650. Akan tetapi jika Inco kemudian closing di bawah area support kuat di bawah harga 7.100, maka Inco downtrend dan berpeluang turun menuju ke 6.925 sampai dengan 6.500. Nah, ketika Inco closing di bawah harga 7.100, kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Inco ini bandar yang lokal, volume bid dan offernya juga besar, asing seminggu terakhir mulai akumulasi, lokal juga seminggu terakhir mulai akumulasi, adapun volume average transaksi terbanyak dalam seminggu terakhir, tadi saya cek berada di harga 7.300. Nah, kurang lebih tidak begitu jauh dari harga Inco saat ini, sehingga Inco bisa menjadi kandidat saham yang Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Demikianlah tren Inco hari ini, Inco sudah clear. Next kita ke AMRT. AMRT atau Sumber Alvaria Trijaya Tbk, hari ini di akhir sesi 1, AMRT menguat 2,6% di harga Rp2.810 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, AMRT sudah mulai muncul kode up dari tanggal 12 Desember 2022 yang lalu. Setelah munculnya kode up, perlahan-lahan AMRT mulai menguat dan akhirnya confirm uptrend sejak tanggal 29 Desember 2022. Setelah confirm uptrend, AMRT sempat koreksi turun, namun masih belum mampu menembus area support bawah. Saat itu support bawahnya di 2645. Dapat kita lihat AMRT masih belum mampu tembus support bawah, lalu mulai menguat kembali hingga hari ini. Dapat kita lihat hari ini AMRT muncul panah naik, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator entry point Bapak Ibu. Adapun harga murah untuk AMRT saat ini yaitu di 2750 sampai dengan 2680. Nah, jika AMRT mampu bertahan di atas area 2750, maka AMRT berpotensi untuk semakin naik menuju ke target terdekat selanjutnya yaitu di 2940 sampai dengan 3090. Namun, jika AMRT kemudian closing di bawah area support kuat di bawah harga 2680, kami sarankan Bapak Ibu untuk cut loss supaya kerugian tidak semakin dalam. Sebab jika AMRT closing di bawah 2680, maka AMRT confirm downtrend dan berpotensi turun menuju ke area 2500 sampai dengan 2330. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, AMRT ini bandarnya asing, volume bid dan offernya juga besar. Asing masih distribusi, namun untuk lokal seminggu terakhir sudah mulai akumulasi. Adapun volume averaging terbanyak dalam seminggu terakhir oleh bandar lokal berada di harga 2.790 Bapak Ibu. Tidak, itu tiket ya. Tidak jauh dari harga market saat ini. Sehingga AMRT bisa menjadi salah satu emiten yang juga Bapak Ibu pertimbangkan untuk dibeli. Nah, di sini enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator atau petunjuk arah, maka kita bisa mengetahui emiten yang mulai muncul kode up, yang sudah confirm uptrend, yang berada di harga murah atau persimpangan, sehingga Bapak Ibu tidak terjebak lagi membeli saham-saham yang sedang strong downtrend dan tidak terjebak lagi membeli saham-saham di harga yang sudah terlalu tinggi. Demikianlah tren AMRT hari ini. AMRT sudah clear, next kita ke Antam.
Antam atau Aneka Tambang TBK hari ini di akhir sesi 1, Antam melemah 1,5% di harga Rp2.020 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, dapat kita lihat Antam nampak mengalami konsolidasi atau sideways. Antam sempat terkoreksi berada di area persimpangan atau harga murah, kemudian kembali menguat. Nah, selama ini Antam masih belum mampu break area persimpangan ya Bapak Ibu. Hal ini memberikan clue bahwa Antam ada potensi atau peluang untuk semakin menguat ke depannya. Dapat kita lihat Antam hari ini juga masih berada di dekat area persimpangan atau harga murah. Adapun area persimpangan atau harga murah Antam berdasarkan indikator saham lokal Gaptek yaitu di 2000 sampai dengan 1970. Selama Antam tetap bertahan di atas area 1970, maka Antam berpotensi untuk menguat. Apalagi jika Antam mampu break resisten di atas harga 2080, maka Antam berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke area 2150 sampai dengan 2220. Namun apabila Antam closing di bawah harga 1970, maka kami sarankan untuk cut supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Sebab jika Antam closing di bawah harga 1970, maka Antam downtrend dan berpeluang turun menuju ke 1900. Jika kita lihat indikator saham lokal Gaptek nampak menukik ke atas, hal ini memberikan sinyal yang cukup baik untuk Antam. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Antam ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Kemudian 3 hari terakhir asing mulai akumulasi pada Antam, dan 3 hari terakhir lokal juga mulai akumulasi pada Antam. Adapun volume average terbanyak dalam 3 hari terakhir berada di harga 2040 sampai dengan 2050. Nah, kurang lebih masih berada di atas sini Bapak Ibu. Sehingga untuk harga Antam saat ini di 2020 masih aman untuk Bapak Ibu koleksi. Demikianlah tren Antam hari ini. Antam sudah clear. Next kita ke JAPFA. JAPFA atau JAPFA Comfit Indonesia TBK hari ini di akhir sesi 1 JAPFA ditutup di harga Rp1.370 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, JAPFA sudah mulai muncul kode up. Di sini pertama kali muncul panah naik dari tanggal 8 Desember 2022. Saat itu harga JAPFA masih berada di 1.260-an. Kemudian JAPFA perlahan-lahan juga mulai menguat dan akhirnya confirm uptrend pada tanggal 3 Januari 2023 yang lalu. Nah, bagi Bapak Ibu yang mengikuti video kami sebelumnya, JAPFA ini merupakan salah satu emiten yang kami review pada tanggal 2 Januari yang lalu, di mana saat itu JAPFA berada di area persimpangan atau harga murah, dan jika JAPFA mampu closing di atas area persimpangan di atas harga 1.340, maka JAPFA confirm uptrend dan berpotensi untuk naik lebih tinggi. Dapat kita lihat tanggal 3 dan tanggal 4-nya JAPFA sudah terbukti semakin naik ya Bapak Ibu. Adapun area harga murah untuk JAPFA berdasarkan indikator saham lokal Gaptek yaitu di 1.330 sampai dengan 1.310. Apabila JAPFA mampu menguat dan break resisten di atas harga 1.380, maka JAPFA berpeluang besar melanjutkan kenaikan menuju ke 1.400 sampai dengan 1.430. Nah, jika area 1.430 mampu ditembus oleh JAPFA, maka JAPFA berpotensi naik menuju ke 1.480-an. Akan tetapi, jika JAPFA kemudian koreksi turun dan closing di bawah area support kuat di bawah harga 1.300, kami sarankan Bapak Ibu untuk cut karena JAPFA confirm uptrend dan berpeluang turun menuju ke area 1.200. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, JAPFA bandarnya bandar lokal, kemudian volume bid dan offernya juga besar. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, JAPFA ini bandarnya bandar lokal, volume bid dan offernya juga besar. Seminggu terakhir lokal sudah mulai akumulasi pada JAPFA. Adapun volume average transaksi terbanyak berada di harga 1.320. Nah, sama seperti area persimpangan atau area harga murah indikator saham lokal Gaptek. Ketika indikator menunjukkan kepada kita bahwa suatu emiten muncul kode up atau confirm uptrend, kita tinggal entry dan percaya Bapak Ibu. Yang penting kita ada cut loss di saat market tidak sesuai yang kita harapkan sehingga kerugian kita terukur. Apabila market sesuai dengan yang kita harapkan, tentunya kita dapat harga yang murah atau harga yang rendah Bapak Ibu.
Demikianlah tren Japwa hari ini. Japwa sudah clear. Next kita ke MDKA. MDKA atau Merdeka Copper Gold Tbk hari ini di akhir sesi 1, MDKA menguat 0,7% di harga Rp4.350 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, MDKA mulai muncul kode up dari tanggal 27 Desember yang lalu. Di sini dapat kita lihat sudah mulai muncul panah naik dan MDKA sejak saat itu perlahan-lahan mulai naik hingga mencapai harga hari ini. Hari ini MDKA masih uptrend ya Bapak Ibu dan masih dekat dengan area persimpangan atau harga murah. Adapun area persimpangan atau area harga murah berdasarkan indikator saham lokal Gaptek berada di 4.300 sampai dengan 4.200. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa arah dari indikator saham lokal Gaptek masih menukik ke atas sehingga memberikan sinyal yang baik untuk MDKA ke depannya. Selama MDKA masih mampu bertahan di atas area 4.200, MDKA berpeluang untuk melanjutkan kenaikan menuju ke area 4.450 sampai dengan 4.500. Dan jika area 4.500 ini ditembus oleh MDKA, maka MDKA berpotensi semakin naik menuju ke 4.600. Akan tetapi, jika MDKA break support kuat di 4.200, kami sarankan untuk cut loss supaya kerugian Bapak Ibu tidak semakin dalam. Karena jika MDKA break di bawah 4.200, maka MDKA confirm downtrend dan berpotensi turun menuju ke area 3.970 sampai dengan 3.890. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, MDKA ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Asing 2 hari terakhir mulai akumulasi pada MDKA, sedangkan lokal seminggu terakhir sudah mulai akumulasi pada MDKA. Adapun volume average transaksi terbanyak berada di harga 4.180. Nah, kurang lebih berada di area ini Bapak Ibu. Demikianlah tren MDKA hari ini. MDKA masih uptrend. Next kita ke EXCL. EXCL atau XL Axiata Tbk hari ini di akhir sesi 1. EXCL melemah 4,7% di harga Rp2.230 per lembarnya. Dapat kita lihat bersama, EXCL sudah mulai muncul kode up dari tanggal 20 Desember yang lalu. Di situ dapat kita lihat muncul panah naik berwarna biru Bapak Ibu. Nah, ketika suatu emiten sudah ada kode up, kita sudah bisa curi start Bapak Ibu. Adapun target terdekat yang bisa kita pasang saat itu yaitu berada di area persimpangan. Ketika kita sudah profit dan sudah mencapai area persimpangan, kita bisa take profit dahulu. Dikhawatirkan jika emiten tersebut tidak mampu tembus di atas area persimpangan, maka akan ada koreksi turun kembali. Dan XCL pada tanggal 3 Januari 2023 kemarin ternyata mampu closing di atas area persimpangan yang menandakan bahwa XCL confirm uptrend. Hari ini XCL koreksi turun dan ada panah turun, di mana panah turun ini merupakan salah satu indikator exit point. Meskipun XCL hari ini koreksi cukup dalam Bapak Ibu, dapat kita lihat untuk indikator saham lokal Gaptek yang lain masih nampak menukik ke atas. Pada bagian bawah Ateristo juga masih berwarna hijau sehingga memberikan sinyal yang baik untuk XCL. Saat ini XCL berada di area persimpangan atau area harga murah. Bagi Bapak Ibu yang ingin entry pada emiten XCL, Bapak Ibu bisa entry di area saat ini di 2.230 sampai dengan 2.160. Jika XCL closing di bawah support kuat di bawah harga 2.160 di sini, maka XCL confirm downtrend dan kami sarankan Bapak Ibu untuk cut supaya kerugian tidak semakin dalam. Karena jika XCL closing di bawah area 2.160, maka XCL berpeluang kuat untuk turun menuju ke area 2.000. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, XCL ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar. Seminggu terakhir, lokal sudah mulai akumulasi pada XCL dengan volume average transaksi terbanyak berada di harga 2.240. Masih berada di atas harga saat ini Bapak Ibu. Demikianlah tren XCL hari ini. XCL sudah clear, XCL saat ini berada di persimpangan atau di harga murah. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Sukses selalu tradingnya, tak kenal maka tak sayang. Kenali dulu, lihat peluangnya, buka hatinya dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin pesat di saham lokal. Bapak Ibu boleh icip-icip dulu, boleh nyontek-nyontek dulu. Sampai jumpa, salam Gaptek Profit!